Hai semua, kembali lagi sama aku Vidya di Vidya's Channel untuk review buku-buku terbaik. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit COVID-19 yang lagi mewabah sekarang ini. Buat kalian yang baru ngeklik video ini, aku ucapin selamat datang di channel aku. Channel aku ini khusus ngebahas tentang review buku-buku yang aku rekomendasikan, baik itu buku sastra maupun non-sastra. Untuk video kali ini, aku bakal nge-review tentang salah satu buku yang sangat populer, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tapi, ini bukan buku sastra loh, tapi sebuah buku filsafat yang dikemas dalam bentuk novel. Nah, apakah itu? Coba kalian tebak. Ya, bener banget. Jadi buku itu adalah buku Dunia Sophie. Wah, kalian pasti nggak asing ya sama buku ini. Karena buku ini merupakan bestseller bukan hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh dunia. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana sih review aku tentang buku ini, keep on watching. Dunia Sophie ini judul aslinya adalah Sophie Verdon yang dibuat oleh Jostein Gaarder. Aku nggak tahu ya nyebutnya gimana, Jostein Gaarder, tapi tulisannya begini. Nah, novel ini itu pertama kali terbit tahun 1991 di Norwegia. Kemudian, novel ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun sekitar 2005. Dan ini aku kurang tahu udah cetakan keberapa, tapi ini cover yang paling barunya. Terus untuk ciri-ciri fisiknya, covernya itu yang cetakan yang aku punya ini yang megang payung. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu ada lagi covernya yang berbeda. Dan yang aku pegang ini cover yang bagian baru, ada judulnya Dunia Sophie, sebuah novel filsafat. Kemudian pengarangnya di atas Jostein Gaarder. Kemudian di sini ada sebuah review dari Profesor Frans Magensuseno yang merupakan guru besar filsafat. Lalu di bagian belakang ini ada sinopsis dari novelnya dan juga beberapa pendapat dari ahli-ahli filsafat maupun penulis buku filsafat. Nah, di sini udah jelas banget ya teman-teman, ini bukan cuma novel biasa, tapi Dunia Sophie ini merupakan novel filsafat. Jadi buat teman-teman nih harus ngerti dulu, maksudnya novel filsafat ini bukan novel sastra, tapi juga bukan novel populer seperti yang biasa kita tahu kebanyakan. Ini merupakan novel yang bermuatan filsafat. Aku bakal ceritain dulu ya teman-teman sinopsis dari novel ini. Jadi novel ini tuh menceritakan tentang seorang anak bernama Sophie Amundsman. Dia itu ketika di awal cerita berusia 14 tahun. Kemudian suatu hari datang sebuah surat ke kotak suratnya yang berisi selembar kertas putih yang memiliki pertanyaan, siapakah kamu dan dari mana asalnya dunia? Nah, karena penasaran, akhirnya Sophie jadi kepikiran gitu tentang isi surat itu. Dan gak lama kemudian ternyata mulai muncul surat-surat yang lain berdatangan dari seseorang bernama Alberto yang kemudian menjadi seorang guru filsafat bagi Sophie. Jadi Sophie ini berkenalan dengan filsafat melalui Alberto. Kemudian Sophie pun diperkenalkan dengan filsafat dari awal mula filsafat yang lahir di Yunani sampai filsafat yang ada pada masa sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Jadi poin pertama yang paling menarik dari novel ini adalah dari segi plot. Plot itu merupakan jalan cerita. Tapi biasanya kan ya jalan cerita itu linear ya, kadang ada yang
plotnya bolak-balik, jadi dari awal, terus flashback, terus juga masuk lagi ke ceritanya dan segala macam. Novel ini unik karena plotnya itu berbingkai. Maksudnya berbingkai itu adalah dalam satu cerita ada cerita yang lain. Ternyata cerita yang lain ini merupakan bagian yang gak terpisahkan dari cerita itu, tapi diceritakan secara linear. Jadi seolah-olah ceritanya itu bersebelahan gitu, bergandengan, padahal ternyata si cerita yang satu itu berada dalam cerita yang lain. Nah, alur seperti ini itu kalau di buku yang pernah terbit di Indonesia itu adalah bukunya Multatuli dari Max Havelaar. Sama seperti ini, jadi dia plotnya berbingkai. Salah satu contoh yang lain adalah cerita 1001 Malam. Jadi dalam satu cerita itu terkandung beberapa cerita lagi gitu. Yang kedua, yang menarik dari novel ini adalah dari segi point of view. Novel yang kita tahu kebanyakan itu biasanya novel yang disusun melalui percakapan-percakapan ataupun melalui monolog aja. Tapi di dalam novel ini itu menggabungkan keduanya. Maksudnya gimana? Jadi di novel ini itu kan si Sophie ini mendapat pelajaran filsafat dari Alberto yang awalnya itu melalui surat-surat. Nah, surat-surat ini dari sudut pandang intrinsik ya, itu masuk ke dalam point of view kedua, atau bisa dibilang seperti ini. Jadi seperti monolog yang diceritakan oleh pengarang kepada tokoh tersebut. Jadi point of view-nya itu ada pada monolog surat-suratnya. Walaupun nantinya akan ada percakapan, tapi pada kenyataannya ketika Alberto menjelaskan pelajaran filsafat kepada Sophie, kebanyakan dia itu seperti guru atau seorang dosen yang mengajar di kelas seperti itu. Jadi dia hanya melakukan percakapan satu arah. Mungkin nanti Sophie akan menimpali 1-2 kali, tapi pada garis besarnya Alberto itu seperti berceramah aja kepada Sophie gitu. Dia seperti mendongeng kepada satu-satunya muridnya ini, seperti itu. Dan juga hal ini juga berlaku dengan Hilde dan Albert Nack yang istilahnya itu mendikte pemikiran putrinya itu melalui surat-surat yang dia kirimkan kepada putrinya dan juga dari hadiah ulang tahun yang diterima putrinya tersebut. Jadi istilahnya di sini tuh walaupun point of view-nya itu dari sudut pandang orang ketiga, tapi pada sebagian besar alurnya itu hanya berupa monolog, yaitu monolog si Alberto kepada Sophie, baik itu melalui surat maupun melalui ceramah atau berbicara langsung kepada Sophie. Yang ketiga, yang bikin novel ini menarik tentu aja dari segi penceritaannya. Bayangin ya teman-teman, novel ini itu menceritakan tentang filsafat. Filsafat dari zaman filsafat alam yang pertama kali muncul di Yunani, yang meragukan keberadaan atau campur tangan dewa-dewa dalam kehidupan sehari-hari, sampai filsafat paling modern yang ada di abad ke-20. Jadi, di novel ini Sophie belajar mengenai sejarah dan filsafat dari berpuluh-puluh filosof dan juga ilmuwan hanya dalam satu buah novel ini. Dan gaya penyampaian filsafatnya itu benar-benar enteng banget, mudah dimengerti, dan juga seperti kita tuh didongengin aja gitu. Jadi bukan seperti kita belajar filsafat yang susah, yang istilahnya kalau baca bukunya aja, misalnya kita baca bukunya Karl Marx ya, tentang kritiknya terhadap liberalis, itu tuh berat banget dan kita tuh harus merangkum buku itu untuk mencari falsafahnya gitu. Tapi di buku ini enggak sama sekali.
Alberto udah merangkum semua buku-buku, temuan-temuan, dan juga filsafat-filsafat yang ada di muka bumi ini dalam bentuk cerita yang singkat dan juga contoh-contoh yang mudah dimengerti bahkan oleh Sophie yang merupakan anak berusia 14 tahun. Jadi, pembaca pun seolah-olah sedang diajari oleh Alberto dengan gaya yang khas dan banyak sekali contoh-contoh yang masih related dengan kehidupan kita sehari-hari. Intinya, ketika kita membaca novel Dunia Sophie ini, sama aja kita sedang berkenalan atau mencicipi filsafat dari zaman pertama kali filsafat itu muncul, terutama filsafat Eropa. Menurut aku, jenius banget penceritaan dan juga style yang dimiliki oleh Jostein Gaarder di sini, karena dia bisa merangkum semua filsafat itu hanya dalam sekitar 780-an halaman novel dengan gaya penceritaan yang lugas, lalu lembut, dan juga mudah dimengerti bahkan oleh kita masyarakat awam yang mungkin sama sekali belum pernah kenal dengan yang namanya filsafat. Lalu yang keempat yang bikin novel ini menarik banget adalah gaya penceritaannya Jostein Gaarder itu sendiri. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita perlu pahami di sini ya teman-teman, setiap penulis itu pasti punya gayanya masing-masing. Contohnya, kalau misalnya Shakespeare, dia selalu menulis dialog-dialog dramanya dengan banyak sekali puisi. Lalu ada juga Bapak Sapardi Djoko Damono yang selalu menulis karya-karyanya dalam bentuk lirikal. Dan juga Amir Hamzah dengan puisi-puisinya yang begitu puitis dan penuh makna yang dalam. Lalu ada Djoko Pinurbo dengan gayanya yang sedikit nyeleneh tapi sangat masuk ke dalam nurani kita dan sebagainya. Nah, kalau Jostein Gaarder dia selalu menceritakan novel-novelnya dalam bentuk yang pertama itu dongeng atau dunia hayalan, yang kedua itu fiksi, dan yang ketiga itu berbentuk monolog dalam surat-surat. Aku udah baca beberapa novelnya Jostein Gaarder, salah satunya adalah Dunia Ana dan juga Dunia Cecilia. Jadi sama gitu, Jostein Gaarder itu memadukan antara dongeng yang biasa kita temui sehari-hari ya. Kalau dalam buku Dunia Sophie ini bakalan muncul kayak Disney, lalu juga ada The Red Riding Hood atau si topi merah. Lalu ada juga si gadis penjual korek api, itu dimunculkan di sini supaya apa? Supaya dongeng-dongeng yang biasa kita dengar itu bisa related dengan kajian filsafat yang lagi dia ajarkan di buku ini gitu. Jadi menurut aku gaya penulisan Jostein Gaarder yang ringan, lalu juga selalu menambahkan dunia imaji, baik itu berupa dongeng, lalu ada juga keajaiban-keajaiban tertentu. Menurut aku sangat keren banget karena jarang banget ada novelis yang seperti ini. Idenya sangat cemerlang, tapi esensi dalam pengajaran filsafatnya juga tetap dapet. Jadi aku sangat rekomendasiin banget buku ini buat dibaca oleh semua orang, baik itu yang suka fiksi maupun yang suka filsafat maupun yang suka sastra. Apalagi menurut aku wajib banget sih baca buku ini, seriusan. Karena dari buku ini kita tuh bisa banyak banget belajar. Yang pertama, kita bisa belajar tentang filsafat yang merupakan poin pentingnya. Yang kedua, buat kalian yang suka fiksi, kalian tuh bisa mengembangkan daya imaji kalian melalui buku ini. Karena selain banyak contoh, banyak juga gambaran-gambaran ilusi yang bisa kita imajikan gitu. Terus ada juga buat kalian pecinta sastra, kalian bisa banget menerjemahkan simbol-simbol yang ada di dalam novel ini sehingga kalian bisa menggali lagi bukan hanya dari segi filsafat tapi juga dari segi kesenian sastra itu sendiri.
Tapi tentu aja menurut aku dalam sebuah novel terjemahan ada sedikit kekurangannya ya dari novel ini. Yang pertama kekurangannya adalah dari segi penerjemahannya. Kenapa aku bilang begitu? Karena menurut aku ada bagian-bagian di novel Dunia Sophie ini yang penerjemahannya kurang konsisten. Contohnya adalah terkadang ada kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa yang sangat formal yang digunakan Sophie kepada Alberto. Tapi di kalimat-kalimat yang lain terkadang Sophie itu ngobrol dengan Alberto itu dengan bahasa yang informal gitu, bahasa akrab gitu. Sementara di kalimat lain bakalan ditemuin banyak banget bahasa formal. Menurut aku pribadi, seharusnya sih disesuaikan aja gitu dengan kondisi penerjemahan. Kalau mau formal ya formal, informal ya informal, kayak gitu sih menurut aku pribadi. Kelemahan yang kedua sebenarnya aku nggak bisa bilang kelemahan juga, karena pada dasarnya karena ini novel filsafat, jadi kita tuh nggak bisa langsung mengerti gitu isi dari si bab per babnya itu. Karena pertama dia menjelaskan tentang sejarah filsafat, yang kedua dia menjelaskan tentang pemikiran atau hasil temuan dari seorang filsuf gitu. Jadi kita tuh seperti harus menerjemahkan dua hal sekaligus gitu. Menurut aku pribadi, mungkin yang suka bacaan berat itu nggak akan susah ya untuk mengerti buku ini. Tapi buat orang-orang yang awam mungkin membutuhkan kesabaran dan juga pemahaman yang lebih dalam lagi untuk memahami novel ini. Dan kalau aku pribadi, aku tuh harus baca satu bab itu bisa sampai 2 atau 3 kali untuk benar-benar paham apa isinya. Tapi nggak apa-apa, itu bakalan jadi tantangan yang seru banget karena kita jadi banyak tahu gitu tentang filsafat dari novel ini. Untuk novel ini, kalau kalian mau beli, itu kalian bisa temuin di hampir seluruh toko buku maupun melalui online di e-commerce dengan harga, kalau di toko buku Gramedia itu kemungkinan harganya 99.000. Tapi kalau misalnya online biasanya bisa lebih murah, sekitar 80.000. Tapi kalian harus hati-hati karena banyak banget buku bajakan Dunia Sophie yang biasanya dijual dengan harga murah banget. Kalian menurut aku hati-hati aja, kalau bisa beli di tempat yang terpercaya. Jangan tergiur dengan harga yang murah ya. Oke, sekian review buku dari aku, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang penasaran dengan review-review buku aku yang lain, kalian bisa cek Instagram khusus review buku aku di @sagalareview. So, sampai ketemu di video selanjutnya ya, dadah!